Hai, apa kabar kalian? Semoga kita hari ini selalu di dalam lindungan Tuhan. Amin. Nah, di video kali ini saya akan membuat atau bercerita sedikit tentang pengalaman saya yang dulunya saya dilahirin sempurna. Nah, setelah saya bekerja, saya jadi mempunyai kekurangan. Coba saya mau berbagi kisah sedikit aja buat teman-teman saya yang lagi kerja di pabrik. Tolong hati-hati, jangan melamun supaya tidak terjadi seperti saya. Tapi saya bukannya berkecil hati, enggak, malah saya bersyukur saya masih bisa hidup seperti ini. Itu karena berkat Tuhan. Nah, awalnya saya mempunyai kekurangan itu waktu kerja di Medan tahun 2000 berapa ya? 2008 apa 2009? 2008 kalau nggak salah. Awalnya sih saya pas hari Kamis jam 1 siang, saya mengejar target dan setelah itu teman saya bernama Riris Panjaitan. Dia menyarankan saya supaya saya istirahat dulu, kan sudah waktunya. Nah, karena saya mengejar target, pas lewat jam 12.12 itu masih saya ingat, pintu mesin bisa jalan sendiri tanpa saya tutup. Kalau mesin kan kalau ditutup baru jalan, ini nggak ada saya tutup, bisa jalan sendiri. Nah, seperti itu. Inilah keadaan saya yang dulunya masih ada seperti ini, jadi seperti ini. Nah, setelah itu saya dibawa ke rumah sakit Sembiring, Deli Tua. Habis itu maaf guys, masih lupa soalnya udah lama banget. Dan setelah itu saya dibawa ke rumah sakit. Saya tidak sadarkan diri. Waktu saya aja dibawa dari pabrik ke rumah sakit, saya nggak sadar. Nah, setelah jam 8, jam 9 saya sadar, tapi masih pusing, nggak bisa ngeliat siapa-siapa, soalnya saya dibius. Nah, setelah itu jam 10 apa jam 11 ya, saya sadar, pusing banget. Udah itu saya lihat ada ibu kos saya, Boru Apung Sungguh. Dia ada di samping kepala saya. Dia bilang, jangan berkecil hati, tetap semangat, mungkin ini cobaan dari Tuhan, kata ibu kos dulu. Ibu kos dulu ini mah baik banget. Saya mah nggak tahu ya, dikasih duit 300.000, masih saya ingat itu 300.000, mungkin buat bekal apa gimana, namanya anak kos ya. Nah, setelah itu kakak saya yang dari Siantar datang, posisi masih dalam menyusui. Dia meninggalkan anaknya demi melihat saya, soalnya orang tua saya masih jauh. Kalau dari Siantar ke Medan kan udah lebih dekat. Nah, seperti itu teman-teman. Jam 11 kakak saya udah datang, jam 12 apa jam 11. Nah, jam 2 malam saya menangis.
saya berdoa pada saat itu, Tuhan, kalau saya masih hidup sampai pagi jam 6, saya akan terima apa. Tapi kalau saya akan terima dengan keadaan saya dengan ikhlas. Itu doa saya. Kalau saya tidak bangun, ambil nyawa saya Tuhan. Saya berdoa seperti itu. Tapi saya bangun. Tapi saya malah ketawa. Ketawa. Udah itu, abis itu nangis. Kakak saya nangis. Dan setelah itu nangis aja terus. Udah itu jarinya sakit, udah itu badan semua pegal. Nah setelah itu saya dinasehatin kakak saya, udah ikhlas aja, mungkin ini jalan Tuhan. Itu kata-kata dari kakak saya. Nah setelah itu teman-teman saya datang semua dari kos, dari tempat kerja, pada nangis semua. Nah setelah saya 4 hari saya pulang dari rumah sakit. Nah yang dulunya seperti ini ya teman-teman, yang dulunya seperti ini sebelah kanan jadi seperti ini. Nah setelah saya udah pulang dari rumah sakit, udah ada 4 hari, saya pulang ke kosan. Saya disuruh berobat berjalan. Nah setelah itu ada 3 hari di kosan, kita ke rumah sakit lagi buat ganti perban sama membersihkan kan bekas darah. Udah itu masih bekas jahitannya masih aduh, kalau masih saya itu mah masih terasa sakit, tapi mau diapain lagi, sekarang saya mah udah ikhlas. Nah setelah itu udah ada 8 hari apa 10 sih. Nah 10 hari infeksi. Saya kejadiannya 12 hari ininya infeksi guys. Jari ini kukunya kena, jadi terpaksa harus diamputasi lagi. Coba, yang dulunya seperti ini masih itulah, sekarang jadi seperti ini. Nah saya nangis lagi, Tuhan seberapa berat lagi cobaan. Udah diambil jari tangan saya 3, dulunya seperti ini. Nah jadi kepotong lagi, jadi kan sisa 6. Nah datang dokter, saya masih ingat, tapi nggak tahu dokter masih Hendra ya. Saya ingat mah Hendra namanya, tapi orang Cina. Dia bilang seperti ini sama saya dan bos saya yang di pabrik, atasan saya dulu. Dia nangis, namanya Jenny. Masih saya ingat wajahnya yang imut. Mudah-mudahan dia sehat selalu. Nah habis itu datang dokternya bilang, kamu mau nggak saya kasih saran, ini mah karena kasihan aja, katanya seperti itu. Kalau saya ditawarin make tangan pen disambung lagi, mau dibawa ke Malaysia, tapi datang sarannya dokter ada itunya, ada masalahnya nanti di kemudian hari, tapi ada batasnya atau waktunya dalam jangka panjangnya, seperti itu guys.
Nah, setelah itu dokter menyarankan saya supaya tidak memakai yang seperti itu, soalnya itu batasnya atau jangkanya cuma 5 tahun. Sekarang saya sudah menerima kekurangan saya sudah 10 tahun lebih, hampir 12 tahun. 12 tahun. Tapi saya mengucap syukur atau berterima kasih sama Tuhan, saya masih bisa mengerjakan apa aja atau melakukan aktivitas seperti bawa motor bisa, tapi harus metik. Kalau yang pakai gigi nggak bisa. Nah, sesudah disaranin sama dokter, saya minta atau sama bos saya, mereka mah mengajak saya ke Malaysia dulu, tapi saya tidak mau. Jadi mereka ngasih duit cuman berapa kemarin ya, nggak nyampe 15 juta mah ya, seikhlasnya aja, sedikasihnya aja berapa. Tapi mau nggak mau memang diterima, masih diterima kerja di situ. Cuman saya pengen cari pengalaman lagi. Dulu saya masih umur muda banget. Nah, setelah itu diamputasi lagi, saya cuman 3 bulan istirahat, langsung saya pulang kampung. Orang tua saya nangis guys. Mama saya, ya namanya orang tua ya, dilahirin sempurna, setelah dewasa mempunyai kekurangan atau fisik. Nah, seperti itu. Jadi setelah itu saya udah lupa, ada teman saya laki-laki yang mau mendekatin saya menghindar. Namanya pertama ya, atau menerima kekurangan otomatis kan malu. Tapi setelah berapa tahun itu ya, 3 tahun saya masih ngumpetin, saya masih malu. Kadang saya pakai jaket yang gede supaya tidak kelihatan. Nah, setelah saya nyampai atau kerja lagi ke Jakarta, nah di situ saya tidak mempunyai malu. Setelah itu saya bisa menerima kekurangan saya. Dan terakhir saya mencabut jahitan. Ini ada berapa jahitan dulu ya, 32. Ada berapa jahitan dulu ya, 32 jahitan. 32 jahitan guys. Terakhir saya mencabut di kamar mandi. Ini masih saya ingat. Di sini nih. Saya ingat saya mencabut 3 jahitan di kamar mandi. Saya membuat air panas, air garam, saya jeburi, lalu saya cabut. Soalnya saya tidak betah, soalnya kayak lepas gimana gitu. Tapi puji Tuhan sekarang mah nggak sakit. Cuman kalau pas lagi saya bawa motor atau bawa kendaraan, kalau pas lagi kena hujan itu kerasa ke badan atau akarnya. Seperti itu guys. Itulah pengalaman atau yang saya dapat selama saya bekerja di Medan. Dan buat kalian teman-teman saya yang lagi kerja atau dimanapun berada,
selalu mengucap syukur, dan yang buat kalian teman saya yang sempurna juga tetap bersyukur. Awalnya sih saya nangis, malu, apalagi kalau ada laki-laki yang mendekatin saya. Saya menghindar guys, menghindar. Iya, namanya perempuan ya. Udah itu ada kakak saya buru nenggolan, ngapain malu, katanya seperti itu guys. Oke. Setelah saya, inilah kekurangan saya guys, yang dulunya 10 jari menjadi 6. Itu jari-jarinya nggak tahu udah tulang kali. Itu mah saya tanam di belakang kos. Nanti suatu saat saya akan ke sana. Saya akan membuat videonya juga. Soalnya saya juga kangen ke sana sih. Dan sekarang saya tidak ada merasa malu atau ini mah cuman sekedar memberitahu buat kalian teman-teman saya yang kerja di pabrik. Hati-hati ya teman-teman, semangat, jangan banyak melamun. Oke, sekian dulu di video hari ini guys. Maaf agak berantakan. Inilah kamar saya. Buat teman-teman saya minta atau dukungan teman-teman sekalian, jangan lupa selalu di like, di subscribe, supaya semangat saya membuat videonya. Oke, bye bye.